Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Mas Neo di sini. Iya, Mas Fauzi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dihidupkan dulu ininya video kalian kamera. Pak, saya nggak pakai jilbab lembut lah, Pak. Ya. Oke, tolong difoto, Git. Ini untuk presensi sekaligus. Sudah, Pak. Wah, banyak banget.
Bentar. Hidupkan coba. Nih Farid Al-Qadar. Mana wajahnya? Oke. Rendita. Saya kok gak kelihatan malah. Saya mau lihat saya di mana ini. Kelihatan nggak ya? Mulai tak Ini? foto Ya, foto. ya. Ada 5 slide. Bentar. Ya. Oh, di sini. Satu, 2, 3. Sebentar, Pak. Print. Satu, 2, 3. Sudah. Sebentar, Pak. Sampai, Pak. Kowe kok jenenge Wudebi ki wong ndi? Wudebi. Namamu siapa, Wu? Ah, itu. Wudebi. Aduh. Baik, mulai kuliahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai dengan berdoa. Mudah-mudahan manfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa mulai. Selesai. Saya akan mulai dengan apa itu filsafat Islam. Tapi sebelumnya, ini udah kelihatan. Sama, Pak. Apa itu filsafat Islam? Sama, Kita Pak. refreshing dulu. Ya. Apa itu filsafat? Dari situ, ini kuliah yang kemarin, ada berbagai rumusan filsafat, tapi dapat disimpulkan sebelum apa filsafat Islam. Filsafat itu ilmu istimewa. Dia melampaui ilmu. Mengapa istimewa? Karena dia mencoba menjawab atau berusaha menjawab masalah-masalah yang tidak dapat dijawab oleh ilmu pengetahuan biasa karena wilayahnya di luar batas keilmuan mereka. Jadi ilmu-ilmu itu dibatasi. Psikologi itu ya hanya melihat perilaku manusia. Fisika itu hanya menyelidiki benda-benda yang bergerak ataupun berhenti, benda-benda mati. Biologi mempelajari begitu dan seterusnya. Nah, persoalan-persoalan di luar itu menjadi pikirannya filsafat, menjadi wilayah filsafat. Siapakah yang mencipta benda-benda, siapakah yang membuat hukum hukum-hukum alam dan seterusnya itu tidak bisa dijawab oleh ilmu-ilmu itu. Nah, maka muncullah ilmu filsafat yang mengatasi semua itu dan menjadi induk segala ilmu. Nah, filsafat adalah hasil daya upaya manusia dengan akal budi, akal itu pikiran, budi itu rasa, untuk memahami secara radikal itu mendalam
komprehensif itu menyeluruh, sistematis itu runtut, hakikat segala hal, meliputi Tuhan, alam, dan manusia. 3 itu. Serta sikapnya filosof itu atau orang yang belajar itu, sikap sebagai konsekuensi dari filsafat yang sudah dia pelajari. Jadi tidak hanya tahu, tetapi pengetahuan itu bagi filosofnya harus merubah perilakunya atau menggerakkan diri, menggerakkan pikiran, menggerakkan jiwanya. Itu filsafat. Kalau tidak begitu nanti filsafatnya hanya seperti ngomong kosong. Kita pindah sini. Oke. Filsafat adalah ilmu yang menyelidiki secara mendalam masalah ketuhanan, alam, dan manusia sehingga tercapai hakikatnya dan bagaimana sikap seharusnya setelah mencapai pengetahuan itu. Itu ya. Kemudian tujuan dan manfaatnya apa? Kalau tujuan ilmu untuk pengetahuan, tujuan seni untuk kreativitas atau mengekspresikan keindahan, maka tujuan filsafat adalah kepahaman dan kebijaksanaan, understanding and wisdom. Jadi kamu menjadi sarjana, menjadi mahasiswa filsafat, dituntut tidak hanya tahu atau dituntut tidak hanya mengerti, tetapi harus paham. Paham itu tingkatannya lebih tinggi. Karena di kepahaman itu ada optimalisasi pikiran dan hati. Jadi jadi paham, bukan hanya mengerti, tapi paham sampai ke hati, ke pikiran, ke jiwanya. Dan karena itu kemudian memunculkan sikap wisdom. Gitu ya. Ilmu yang memberi pengetahuan kita, ilmu memberi pengetahuan, kognisi, filsafat memberikan hikmah. Nah ini tujuan dan manfaatnya untuk berhikmah. Filsafat memberi ketenangan pikiran dan kemantapan hati. STA itu Sultan Tagir Ali Shahbana. Itu tujuan dan manfaatnya. Cabangnya ada ini, ada ontologi, epistemologi, aksiologi, logika. Semester ini kalian mulai akan memperdalam cabang-cabang ini. Mungkin yang lain akan di semester berikutnya, tetapi cabang ini harus kalian kuasai. Kalau ini kalian ini pisau analisis untuk melihat segala hal. Kamu belajar filsafat, siapkan mulai sekarang, paham cabang-cabang ini. Ontologi itu tentang keberadaan, epistemologi itu tentang pengetahuan, aksiologi itu tentang nilai, logika tentang cara berpikir, nah, filsafat berbagai disiplin ilmu itu, filsafat yang dipakai untuk menganalisis ilmu ekonomi, ilmu hukum, ilmu apapun. Mainstream filsafat ini arah pemikiran filsafat Barat, Timur, dan Islam. Itu tradisi berpikir. Nah, kemudian ada lagi yang satu, tapi sedang dikembangkan dan nampaknya belum diakui di dunia, itu filsafat Nusantara. Filsafatnya Indonesia itu khas banget. Nah, kalau skema studinya ini ya. Kalau belajar filsafat itu bisa teoritis melalui kelas dan buku, praktis itu melalui kehidupan. Teoritis seperti yang kita lakukan kalian ini melalui pengantar dan melalui asas-asas filsafat. Pengantar filsafat dibagi 2. Yang pertama historis, belajar sejarah perkembangan filsafat, sistematis bicara tentang aliran dan aliran dan paham sama nanti. Historis dibagi 2, 3, sejarah saat Islam, dan aliran. Kemudian klasik, modern, ini ya cabangnya. Nah, sekarang itu refreshing tentang filsafat. Sekarang kita melihat bagaimana istilah filsafat itu dipakai di dalam tradisi filsafat Islam. Setiap tradisi tadi, mainstream itu, yang tadi saya bilang ini, yang mana tadi? 3 ini.
Ini bawah ini ya. Itu mengartikan filsafat berbeda-beda. Timur mengartikan filsafat berbeda dengan Barat. Barat berbeda dengan Islam. Kalau sejarahnya mulainya di mana? Dari Barat yang Yunani, bukan Barat yang hari ini. Barat itu terbelah menjadi dua periode filsafatnya, klasik sama modern. Yang dulu itu Yunani, nah itu asal mulanya di sana. Sebenarnya lebih mundur lagi pasti ada, cuma tidak tertulis. Mungkin di Mesopotamia, kemudian di Mohenjo-daro, atau mungkin di Alexandria, dimanapun, di puncak-puncak peradaban itu pasti sudah ada filsafat. Cuman karena tidak ada bukti tertulisnya, yang tinggal hanya peradaban. Peradaban itu adalah bukti fisik dari sejarah kehidupan, maka tidak bisa dilacak perkembangan ilmunya ke sana, perkembangan ke sana. Maka yang bisa adalah Yunani. Maka Barat pesawat kita anggap dimulai dari Yunani. Yunani kemudian masuk ke Islam, Islam balik ke Barat. Nah, pada saat yang begitu Timur juga berkembang. Nah, lalu hari ini kita belajar tentang filsafat Islam. Bagaimana filsafat ini dipakai di dalam kata filsafat, dipakai dalam tradisi filsafat Islam. Yang pertama, filsafat disamakan dengan hikmah. Jadi orang di dalam filsafat Islam, kalau bicara filsafat itu artinya berhikmah. Berhikmah. Hikmah itu berasal dari Allah, karunia. Manusia pertama yang dianugerahi hikmah itu Luqman Al-Hakim, di dalam Al-Quran disebutkan. Lalu ada istilah lagi di dalam filsafat Islam itu menyebut 7 filsuf Yunani adalah ahli hikmah. Al-Hukama As-Sab'ah. Itu di dalam tradisi filsafat Islam ada menyebut itu. Jadi kalau di dalam filsafat Islam, kalau menyebut filsafat itu artinya hikmah. Gitu. Di Barat tidak hikmah, berbeda. Barat itu nanti rasionalitas. Kalau hikmah ini ada gabungan dari pikiran dan rasa, kedalaman. 7 orang ini, Thales, Solon, Pittacus, Bias, Cleobulus, Mason, Cilon, ini filosof-filosof Prasokrates. Prasokrates tidak banyak dibicarakan. Kemudian falsafah artinya hubul hikmah. Nah, jadi kalau orang di filsafat Islam itu menyebut filsafah itu cinta kearifan, cinta hikmah. Falsafah pengetahuan segala sesuatu yang abadi dan umum, baik esensi maupun kausanya. Itu Al-Kindi. Jadi kalau Al-Kindi menyebut, dia tidak menyebut falsafah, tapi al-hikmah huwa, gitu kan. Al-ilm, pengetahuan, ala kulli syai'in yang abadi dan umum, baik esensi maupun kausanya. Gitu ya. Jadi sekali lagi, di dalam sejarah tradisi filsafat Islam, maka filsafat diartikan hikmah. Ibnu Sina mengatakan hikmah itu kesempurnaan jiwa. Karena dia bisa menangkap makna atau menangkap kebenaran dan menyatakannya dengan pikiran atau perbuatan. Jadi berhikmah itu menangkap fenomena dengan ketajaman pikiran, dengan ketajaman hati, dengan jiwanya, ya kan? Kemudian dinyatakan dengan pikiran dan perbuatan. Jadi orang yang mendapatkan hikmah menurut Ibnu Sina itu orang yang mengerti filsafat, itu orang yang menangkap inti dari segala hal dengan pikiran, dengan hatinya, dan dia praktekkan dalam perbuatannya. Maka dia katakan, barang siapa yang berhasil mencapai hikmah, dia akan mendapatkan kebaikan yang berlimpah. Karena dia paham, dia mengerti, dan dia melakukan. Ini Ibnu Sina. Berbeda dengan Al-Ghazali. Lebih muda. Ibnu Sina tahun berapa? Abad 10, 11, 980 sampai 1037. 980 itu beberapa tahun setelah Borobudur didirikan, saudara. Jadi Borobudur itu kalau kamu anggap sangat tua, itu orang-orang ini sudah menulis, ya kan? Jadi Borobudur itu ya belum banget, meskipun juga misterius ya, tempat sebesar itu yang dulunya ternyata ditemukan dibangun di atas danau, itu kan bagus banget kan. Dan Borobudur dulu sesuai namanya adalah teratai putih yang terapung kalau tidak salah, nah, kan? Itu kan berarti di tengah danau warnanya putih Borobudur itu. Nah, terus kemudian Sailendra akan sesenja hari itu menatap candinya
dari Candi Mendut yang beberapa kilometer dari sebelah timur Borobudur. Dulu nggak ada rumah, nggak ada orang jualan, nggak gitu. Ini kan, jadi indah sekali. Sampai kemudian candi itu hilang, lenyap, ketutup bumi dan ditemukan oleh, kalau tidak salah, Raffles atau orang-orang Belanda. Ketika mereka menjajah, kemudian candi itu digali, bagian rusak, direkonstruksi lagi. Kalau nggak direkonstruksi, candi itu sudah hilang karena kena musim, kena apalah macam-macam air, hujan gitu. Terus dibikinlah bawahnya dicor, dikasih fondasi, kemudian ditata lagi. Gitu ya. Nah, itu pun beberapa tahun dari itu Ibnu Sina lahir. Dan berarti kan ketika Borobudur itu berdiri, mereka sudah mengembangkan filsafat setelah Yunani bahkan. Al-Ghazali lebih muda, 1058 sampai 1111, tidak setuju dengan penggunaan al-hikmah di dalam filsafat itu. Dia katakan al-hikmah, kata hikmah telah terdistorsi. Terdistorsi itu mengalami pelencengan makna. Ya kan? Melenceng maknanya. Hikmah yang dimaksud dalam Al-Quran itu bukan filsafat. Bukan melihat sesuatu kemudian dicari maknanya. Hikmah itu syariat, kata Ghazali. Hikmah itu syariat. Syariat itu apa? Hal-hal yang sudah ditentukan oleh agama. Jadi jauh sekali bahwa engkau melihat sesuatu. Misalkan ya ada bencana lalu kau bisa mengambil hikmah gitu kan. Ada makna yang tersembunyi, itu syariahnya memang begitu. Sudah ditentukan kalau engkau ingin melihat sesuatu maka kamu harus mengambil pelajaran itu syariat. Nah, pendek kata Ghazali tidak setuju. Nah, yang kedua, yang pertama dari hikmah, yang kedua di dalam falsafah Islam, maka kata filsafat atau filosofia di dalam bahasa Yunani tadi itu juga berarti falsafah. Nah, yang nanti kemudian diterjemahkan atau diambil oleh orang-orang barat menjadi filosofi. Karena diambil dari falsafah. Nah, kata ini berasal dari bahasa Yunani, filosofia. Jadi bukan murni dari bahasa Arab. Bahasa Arab nggak kenal kata falsafah. Bahasa Indonesia juga tidak, tapi kita kemudian mengambilnya, namanya filsafat atau falsafah. Kalau orang Jawa menyebutnya falsafah. Kalau kita menyebutnya bahasa Indonesia filsafat. Yang lain mengatakan filosofi. Nah, gitu kan. Ini apa filosofinya? Itu bahasa Indonesia yang lain dari kata filosofi. Bahasa Jermannya filosofiren. Dari bahasa Yunani filosofia. Jadi yang pertama hikmah, yang kedua falsafah. Al-Kindi mengatakan ilmu yang mempelajari falsafah itu hakikat segala hal sebatas kemampuan manusia. Gitu kan, sebatas kemampuan akal manusia. Usaha manusia mengenali dirinya. Kemudian dia membaginya, filsafat teoritis itu mencari kebenaran, filsafat praktis itu mempraktekkan atau mengikuti dari apa yang dicarinya tadi, mempraktekkan apa yang dicarinya. Al-Kindi. Al-Kindi melihat falsafah itu seperti ini. Ikhwan As-Safa ini sebuah perkumpulan rahasia di Iran atau di Persia yang tidak diketahui siapa mereka, tetapi melahirkan banyak tulisan, banyak buku, banyak pemikiran. Ini seperti perkumpulan atau komunitas ilmuwan bawah tanah. Menarik kan? Kalau di Eropa itu seperti Illuminati. Illuminati itu sekelompok ilmuwan dan karena Eropa waktu itu berseteru antara ilmu dan gereja, maka ada sekelompok orang yang melakukan persembunyian atau membuat komunitas-komunitas rahasia untuk supaya tetap bisa mengamalkan atau menjalankan, mempraktekkan riset ilmunya itu karena takut dengan gereja. Tapi Illuminati sendiri karena sudah di film, saya tidak tahu kebenarannya bagaimana. Waktu saya mengira dulu Illuminati itu ya kayak Ikhwanus Safa ini. Ketika saya ke Roma tahun 2014 di Vatikan, di mobil saya ketemu dengan orang muda di tram, lalu kami ngobrol.
Terus saya tanya, wah Anda kok bisa begitu banyak tahu tentang abad tengah? Terus dia bilang, saya dosen katanya. Dosen dan spesialisasi saya abad tengah. Oh, wah, menarik sekali gitu. Terus dia tanya, bagaimana mungkin Anda kok tahu juga tentang Roma? Terus saya bilang ini, saya menonton filmnya Robert Langdon, Da Vinci Code. Saya baca novelnya Da Vinci Code gitu kan. Marah ya, novel sampah katanya. Banyak yang distorsi di situ. Kamu tertipu katanya. Ya kan biasa sering terjadi. Novel fiksi itu mengaburkan kebenaran memang. Banyak sekali. Banyak film-film itu. Kamu lihat filmnya Christopher Nolan. Ya, apa aja lah Christopher Nolan terutama yang tentang science fiction. Nolan itu membuat film bagus-bagus. Yang Batman itu kan, Batman yang mana saya lupa. Pokoknya mikir filmnya itu. Kemudian apalagi dia tulis itu Memento. Wah, itu rumit sekali. Kemudian Inception yang Leonardo DiCaprio yang mimpi kemudian berlapis-lapis mimpi itu. Kemudian Interstellar dan terakhir ini 2020 dia bikin lagi. Nah, yang film-film fiksinya itu seolah-olah membingungkan karena dia mengambil banyak sekali teori-teori fisika kuantum itu kemudian dia kembangkan sendiri dengan imajinasinya seperti lorong waktu, kemudian lubang cacing yang bisa mempertemukan antar galaksi hanya dalam perjalanan meringkas jutaan tahun cahaya menjadi sekian, nah gitu model begitu. Nah, makanya seringkali, tetapi itu juga karena difilmkan dan dibikin cerita fiksi kayak seperti novel, orang juga menjadi mengerti. Seperti yang terjadi ke saya membaca simbol-simbol di banyak gereja di Roma, kemudian ruang tengah tempat orang ngumpul seperti lapangan gitu, kecil di Itali banyak sekali kayak gitu itu. Alun-alun kecil itu banyak patung-patung tuanya. Nah, kalau di ini kan disimbolkan, simbolnya kan dibaca meskipun mengada-ada. Seperti sekarang kalau dengan cara yang sama Tugu Jogja juga dibaca. Kalau kamu kemarin ke Tugu Jogja itu, kamu lihat itu ada simbol Illuminati di situ, ya kan? Ada mata satu, terus dihubung-hubungkan. Bagaimana mungkin Illuminati di Eropa kok bisa sampai ke Jogja? Pas orang melacak, muncul teori konspirasi. Yang paling asik kan begitu. Oh, Tugu ini ternyata dulu waktu gempa itu diruntuhkan, dibangun ulang dan tidak sesuai dengan Tugu yang aslinya. Tugu aslinya kalau sekarang karena tuntutan masyarakat dimunculkan lagi kan itu di sebelah timur Tugu yang asli. Oh, kalian belum ke Jogja ya. Nah, Tugu yang berikutnya ini ada campur tangan arsitektur Eropa. Nah, mereka memasukkan simbol-simbol Illuminasi. Itu teori konspirasi. Berarti ini Tugu ini adalah buatan Yahudi atau apa. Kalau kamu terlalu mengikuti konspirasi pikiran-pikiran kayak gitu itu wah bisa sangat paranoid gitu. Melihat kandang ayam aja yang bentuknya segi 5, wah ini ada bintang David di sini nih. Gimana ini kok bisa Zionis masuk ke sini ke kandang ayam, harus waspada. Nah, kembali ini Ikhwanus Sofa dia menyebut al-falsafah awaluha mahabbatul ulum wa akhiruha indal. Ada chattingnya apa? Nah, itu kan. Jadi falsafah itu berangkat dari rasa cinta pada ilmu. Al-awaluha mahabbatul ulum dan berpuncak pada perkataan dan perbuatan. Wa akhiruha al-aqwal wal amal bima yuwafiqul ilm. Berdasar pengetahuan yang dia capai. Filsafat berangkat dari rasa cinta ilmu, berpuncak pada perkataan dan perbuatan berdasar pengetahuan. Nah, itu dua. Yang ketiga, falsafah
Filsafat di dalam tradisi filsafat Islam disebut juga dengan ulumul awail, ilmu tua, ilmu para perintis, ilmu yang awal-awal. Artinya sebelumnya tidak ada ilmu. Jadi ilmu-ilmu yang tua. Kita menyebutnya mother of science. Al-umul awail. Ya. Ilmu dari peradaban pra-Islam. Sebelum ada Islam sudah ada ilmu itu. Dari India, dari Persia, dari Yunani, dari Romawi. Seperti logika, matematika. Jadi ilmu-ilmu itu dulu disebut sebagai filsafat. Di mana tempat saat Islam? Di sini kan. Nah, dari teoritis, praktis, pengantar, sejarah, filsafat Islam dibagi dua, klasik modern. Oke. Definisi filsafat Islam. Lalu apa definisinya? Kalau tadi kan istilah-istilahnya seperti itu. Ini dari beberapa ahli muncul beberapa definisi. Filsafat Islam adalah ilmu yang membahas masalah alam dan manusia berdasarkan ajaran Islam. Berdasarkan ajaran Islam. Itu ya, itu dari Fuad Al-Akhwani. Bentar. Saya lupa, saya mau ngasih kalian bikin tugas ini. Ini ya. Belum sampai situ. Sorry. Ini. Sudah deh. Musina. Ini. Nanti di akhir pertemuan ya, kamu tulis satu halaman siapakah Ibnu Sina. Kamu kumpulkan ya. Kamu kumpulkan sebelum Isya, sebelum jam berapa? Sebelum tengah malam. Sorry kok Isya, sebelum jam 00 ya. Kasih nama, kumpulkan ke kepala kelasnya, ketua kelasnya. Kelas B, ketuanya atau koordinator kelasnya, Sigit ya. Ya, Git. Ya, Pak. Kalau kelas A siapa koordinatornya? Ija Pak Oriza. Reza. Oke. Ya, Ija, Pak. Ya, nanti yang B kumpulkan ke Sigit, yang satunya ke Riza. Terus baik Sigit maupun ketua kelas satunya ya, itu kamu simpen di Google Drive. Terus aku kasih linknya aja. Jadi aku akan ke situ dan buka satu persatu tugasnya. Tugasnya ini, kamu tulis siapa Ibnu Sina, satu halaman aja, yang satu kamu tulis siapa Imam Ghazali. Jadi ada dua tugas. Ada dua tokoh maksud saya. Baik. Kasih nama, nomor mahasiswa biasa. Terus ini sudah. Nah, Sidi Ghazalba, Dr. Sidi Ghazalba, Ghazali BA. Itu singkatan itu, Ghazali BA namanya. Filsafat adalah Islam itu ilmu hasil pikiran manusia. Ilmu hasil pikiran manusia berdasar Al-Quran dan Sunnah. An-Naqli itu dalil. Jadi ilmu dikembangkan tapi dasarnya dari kitab suci. Itu menurut Sidi Ghazalba. Ilmu dipakai itu tadi untuk membuktikan kebenaran wahyu ya berdasar tafsir filosofis. Jadi filsafat itu ilmu yang dipakai untuk menjelaskan atau menafsirkan wahyu
dengan cara yang sistematis, radikal, komprehensif. Al-Farabi. Al-ilmu bil maujudat bima hiya al-maujudat. Ilmu yang menyelidiki hakikat segala yang ada. Menyelidiki segala yang ada. Filsafat pada hakikatnya satu kesatuan yang tujuannya mencari kebenaran, berusaha memadukan kebenaran aliran sebelumnya, terutama Plato, Aristoteles, dan Plotinus, juga di antara agama dan filsafat. Ini Al-Farabi. Ini tadi Hikmatus Sofa, cinta ilmu mengetahui hakikat wujud-wujud menurut kesanggupan manusia, dan berbuat sesuai dengan ilmunya. Manusia berkata dan berbuat sesuai ilmunya. Ibnu Rus, halo, dimatikan ya. Aliran filsafat Ibnu Rus itu rasional. Beliau ini orang dari filsuf Maghribi Barat. Artinya ini berarti orang Cordova, Umayyah Barat. Ia menjunjung tinggi akal karena dengannya manusia bisa menafsirkan alam semesta, alam yang wujudnya nyata. Akal itu bekerja atas dasar pengertian umum, ma'ani kulliyah, jadi hal-hal yang umum, yang di dalamnya tercakup semua hal yang bersifat parsial, juz'iyah. Jadi artinya itu cara berpikir deduktif dari hal yang sifatnya umum menjadi menarik hal yang sifatnya khusus. Akal itu kerjanya begitu. Semua manusia butuh makan. Nah, itu kan umum itu. Kemudian Ali, Afnan, Rahmat, dan seterusnya itu manusia. Maka Ali, Rahmat, dan seterusnya ini membutuhkan makanan. Jadi juz'iyah itu berada atau bagian dari kuliah atau umum. Dia menjelaskan bahwa kuliah adalah gambaran akal, tidak berwujud nyata di luar akal. Ya, karena hal yang umum itu tadi, yang hukum atau aksioma sifatnya umum itu ada di akal. Semua orang makan, itu akal. Ali makan, Isman makan, Afnan makan, itu ada di dalam alam nyata. Gitu maksudnya. Ini arti tiap filsuf seperti ini mengartikan. Ibnu Maskaweh membedakan antara hikmah dan filsafat. Hikmah adalah keutamaan jiwa yang cerdas, intelijensia, jadi lebih tinggi dari sekedar. Kalau filsafat ini lebih ke kognitif, akal, nalar. Kalau hikmah ini membedakan baik buruk, akilah, intelijensia. Dia tidak mendefinisikan filsafat secara tegas. Filsafat dibagi teoritis dan praktis. Potensi manusia untuk mencapai pengetahuan benar ini teoritis, benar salah logika, hukum. Ya kan? Benar salah itu urusan logika, bagian dari hukum. Praktis potensi manusia untuk dapat melakukan perbuatan yang bermoral, baik buruk. Di ini wilayahnya etika atau ini. Nah, kan? Ada 4 norma yang sering saya sebut itu kan.
Norma hukum, norma itu aturan, itu pakai logika. Norma moral itu sosial pakai etika. Kemudian norma sopan santun, aturan yang didasarkan pada sopan santun atau adat istiadat. Hukumannya dikucilkan kalau melanggar. Kalau norma hukum, sanksinya di penjara. Agama, neraka, surga, moral, sanksinya nurani. Nuraninya sakit kalau dilanggar. Ya. Nah, dari yang tunggal, yang mutlak, Tuhan segala sesuatu mewujud. Dari yang tunggal, yang mutlak, atau Tuhan, ini yang tunggal. Yang tunggal itu yang esa ya, yang bukan satu, bukan satu. Esa itu bukan satu, esa itu tunggal. Tunggal itu lawan katanya jamak. Jamak. Kalau satu kan terusannya 2, 3 gitu. Plural, jamak. Jadi tunggal lawannya plural gitu. Lain kan, bukan satu tunggal itu. Dari yang tunggal mengalirlah segala sesuatu. Mengalirlah intelijensi pertama. Sifat intelijensia pertama tidak tunggal karena dia diciptakan dengan berbagai kemungkinan. Tuh. Intelijensia pertama memunculkan 2 wujud, yaitu sebentar, saudara. Kok hilang tulisannya? Sebentar. Lingkungan pertama, nanti saya buka lagi. Nah, ini secara umum ya, para filsuf mengartikan filsafat itu seperti ini. Bukan pikirannya ini, tapi saya ambil hanya dia melihat filsafat secara umum bagaimana. Al-Ghazali mulanya beranggapan pengetahuan itu hanya dapat ditangkap dengan indera. Ya. Tetapi kemudian dia merasa indera itu berdusta, maka pakailah akal. Tapi ternyata akal juga sering kontradiktif. Indra itu sering berdusta, sering tidak nyata. Kamu membaui wangi, oke. Membaui busuk, oke. Tapi begitu wangi dan busuk itu ditemukan, bareng kamu baui sudah kacau. Tanganmu masuk ke es yang sangat dingin, itu sudah susah membedakan ini panas atau sangat dingin. Makanya hipotermia itu kalau orang mendaki gunung kemudian tersesat atau kedinginan dan di atas begitu kan, banyak kan ditemukan posisinya tidak pakai baju karena dia kepanasan. Padahal di gunung itu kan dinginnya seperti itu, sangat dinginnya. Baca itu buku-buku pendakian atau ini novel-novel kisah nyata di Himalaya, banyak sekali yang meninggal itu. Atau di sinilah ditemukan sudah nggak pakai baju gitu, posisi hidup.
dan dia merasa kepanasan karena tubuh sudah nggak bisa merespon. Nah, itu indera itu sering berdusta begitu. Kemudian akal dianggap lebih betul, tapi ternyata juga sering kontradiktif. Kemudian Al-Ghazali mencari ilmu al-yakin yang tidak mengandung kontradiksi. Apa ini? Allah kemudian memberikan nur ke dalam hatinya, hati, namanya intuisi ya, yang disebutnya sebagai kunci ma'rifat. Bukan rasio. Menurut dia itu, dalam hati manusia itu ada intuisi. Akhirnya Al-Ghazali menegui intuisi itu lebih tinggi dan lebih dapat dipercaya daripada akal untuk menangkap kebenaran. Intuisi itu apa? Ilham. Keilhaman. Bisa dipakai untuk ini, menangkap ma'rifat. Saudara, ini sayang sekali, ini saya ada tamu mendadak. Tadi pas datang itu saya tinggalkan kuliah ini, jadi saya bagi-bagi, mohon maaf kalau kuliahnya sampai sini. Saya tahu sebagian dari kalian malah seneng ini. Wah, enggak apa-apa, Pak. Memang itu yang tak tunggu-tunggu, Pak. Ya kan? Atau sebelum saya tutup ada pertanyaan? Kalau kurang jelas apa? Saya mau tanya, Pak. Ya. Tadi kan saya sempat keluar dari Zoom gara-gara ada masalah koneksi terkait tugas itu, tugasnya tentang apa ya, Pak? Tugasnya tentang menulis siapakah Ibnu Sina dan Al-Ghazali. Sudah hanya itu. Mau tulis, jangan banyak-banyak. Paling banyak 2 halaman lah kira-kira. Pak, Terima kasih, Pak. Ya, mau tanya, itu tugasnya pilih salah satu atau dua-duanya, Pak? dua-duanya. Makasih, Pak. Oke, apalagi? Pak, mau tanya ini nanti dikumpulkannya ke ketua kelas masing-masing, Pak. Ketua kelas masing-masing. Kalian Terus ketua punya kelasnya grup. ngumpulnya kemana, Pak? Kenapa? Ketua kelas masing-masing. Terus? Tanya apa tadi? Terus saya nggak dengar. Terus ketua kelasnya ngumpulnya kemana, Pak? Ke saya, tapi link ya, link Google Drive-mu. Ya. Jadi temanmu itu Google Drive. Oriza ketua kelas. Halo? Yang kelas A, Pak. Ya, yang kelas A ya, yang kelas A kumpulkan kelas A. Iya, Pak. Yang B kelas B ya, itu teman-temanmu biar kumpulkan kan, terus kamu taruh di Google Drive-mu. Terus kamu share ke saya. Wujudnya kan link. Nah, nanti saya buka di situ. Dari sini. Oh, ya. Antar kalian terserah mau pakai apa saya nggak tahu. Pokoknya mau diantar pakai Gojek juga silakan, pakai GoFood silakan. Pokoknya sampai ke saya tinggal link dari kamu ya. Nanti aku baca di situ. Oke, Pak, cari cara ya. Soalnya internet saya itu nggak cepet, Pak. Apalagi kalau suruh upload itu, wah, lama banget. Kamu tinggal di mana? Tinggalnya di Sedayu, Pak. Jogja, Sedayu. Tapi memang internetnya yang apa nggak cepet memang. Pakai wifi. Tapi itu kalau upload sampai kali itu emang. Bisa dibikin drive lagi Pak ya. Tapi kan Jadi kecil lu kan, nggak apa-apa. kalau 2 halaman apalah pakai Google Drive itu kan harusnya nggak apa-apa ya. Iya sih. Saya mau tanya, Pak. Harus pakai itu nggak sumber nggak? Boleh, lebih bagus. Kalau nggak juga nggak apa-apa. Oke, makasih, Pak. Ya. Pak, saya ingin bertanya. Ya. Itu satu tokoh, satu file atau 2 tokoh itu? Jangan, satu file 2 tokoh. Oh, oke. Ya, jadi masing-masing kurang lebih 2 halaman lah paling banyak. Oke, Pak. Silakan kalian berembuk sendiri di grupnya ya, teknisnya bagaimana gitu. Itu gampang itu nyari bacaan begitu. Nah,
Terus jangan di copy paste. Kalau di copy paste nanti tak turunitin kelihatan. Inilah dipakai bahasamu begitu. Jangan dikopas-kopas. Ya. Oke, udah. Cukup dulu ya. Nanti kalau belum jelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.